Saya nggak habis pikir orang seperti Pak JK, Pak Luhut, Abu Rizal Bakri. Mereka kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Golkar tuh kayak ya udah pasrah aja gitu. Selamat malam semuanya. Kejutan dari Partai Golkar ternyata tidak selesai di Airlangga. Karena sebelumnya ketika Airlangga mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, itu kan mengejutkan banyak orang. Dan kita pikir setelah ini, ya ini akan ada Munaslup gitu ya. Munas akan dilaksanakan Desember gitu kan. Itu prediksi beberapa orang. Tapi ternyata melihat keputusan para pengurus Partai Golkar semalam, ini sangat-sangat mengejutkan karena Munas yang seharusnya dilakukan bulan Desember, ini akan dimajukan menjadi 20 Agustus 2024 atau tinggal beberapa hari lagi, dan ini sama sekali tidak sesuai dengan arahan atau pernyataan para dewa-dewa politik di Partai Golkar yang sebelumnya sudah rame-rame turun gunung seperti misalkan Pak Luhut, Pak JK, Yusuf Hamka, Bakri gitu ya. Semuanya sepakat agar Munas tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2024 karena ini soal marwah partai, ini soal kedaulatan partai gitu. Tapi kemarin gitu ya, para pengurus Partai Golkar itu kayak nggak dengerin tuh arahan-arahan dari para seniornya gitu. Seolah-olah mereka bilang, apa itu marwah? Siapa peduli? Pokoknya Munas 20 Agustus. Dan ini tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Dan dari skenario yang sangat-sangat cepat sekali ini, nampaknya memang posisi Ketua Umum Partai Golkar ini sudah disiapkan untuk Bahlil. Hari ini terlihat seperti itu gitu, karena bahkan PLT Ketua Partai Golkar atau Agus Gumiwang itu sudah mengatakan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai calon ketum Partai Golkar. Jadi dengan waktu yang sudah sangat sempit dan mepet ini kita jadi teringat dengan pencawapresan Gibran gitu, karena sama, kurang lebih sama nih strateginya gitu ya. Deket-deket detik-detik terakhir kemudian dicapresin gitu, cawapresin gitu. Ini sama nih. Munaslup ini kan sudah berkali-kali gagal gitu ya, sampai kemudian detik-detik terakhir ternyata Airlangga mundur. Sehingga semua nampaknya sudah diatur gitu ya, dan kemudian para elit Partai Golkar ini sudah nggak ada ruang untuk bermanuver atau bergerak lagi. Semuanya harus tunduk dengan keinginan rezim Jokowi gitu. Karena kalau Munas dilakukan bulan Desember, ini Pak Jokowi sudah selesai. Rezim Jokowi sudah selesai dan berganti ke rezim Prabowo Subianto gitu. Nah, kalau Munas diadakan bulan Desember, ini mungkin Golkar nggak akan seperti sekarang. Mungkin Bahlil juga nggak akan laku tuh di bulan Desember, belum tentu gitu ya. Tapi ketika Munas dilaksanakan pada 20 Agustus, ketika Presiden Jokowi masih punya kekuasaan gitu ya. Ya ini nampaknya kemudian membuat Bahlil ini menjadi satu-satunya orang atau calon tunggal yang akan dimajukan, dan semua para pengurus Partai Golkar kayaknya sudah nggak bisa bergerak tuh, kayaknya terima-terima aja gitu, udah pasrah gitu ya, karena keberhasilan memajukan Munas yang awalnya Desember menjadi Agustus dan kemudian tinggal beberapa hari lagi ini benar-benar melawan semua petinggi atau senior-senior Partai Golkar yang selanjutnya gitu ya. Kalau Munas sudah bisa dimajukan seperti sekarang, cepat sekali majunya gitu ya, seminggu lagi langsung Munas gitu ya, maka urusan soal AD/ART Partai Golkar selanjutnya ini akan menjadi target utama gitu. Karena yang sebelumnya kan AD/ART Partai bilang bahwa tidak boleh ada pengurus atau ketua yang belum pernah menjadi pengurus di daerah atau di pusat selama 5 tahun gitu ya, dan itu kemudian membuat Pak Jokowi jadi nggak bisa jadi ketum partai gitu kan. Tapi kalau Munas sudah bisa dimajukan menjadi 20 Agustus, maka soal AD/ART Partai ini nampaknya akan bisa berubah sebelum Oktober tanggal 20. Jadi sebelum Pak Jokowi turun dari kursi presiden, kayaknya AD/ART Partai Golkar ini sudah bisa berubah. Sehingga ke depan gitu ya, Pak Jokowi bisa masuk, Gibran juga bisa menjadi Dewan Pembina, sehingga semua seruan-seruan para dewa-dewa politik atau senior politisi di Partai Golkar yang sebelumnya menyerukan untuk solid, melawan intimidasi, tidak boleh diatur oleh orang luar dan sebagainya, itu menjadi satu seruan yang sangat-sangat percuma dan nggak ada gunanya, karena semuanya udah terlanjur gitu. Ibarat rumah udah kemalingan, udah selesai. CCTV-nya nggak ada gitu, barang-barangnya udah hilang.
udah terlanjur gitu. Jadi ibaratnya ini ya Pak Jokowi itu satu kaki sudah ada di Golkar dan sudah nggak ada yang bisa menghentikan langkah Pak Jokowi di sana. Dan sekali lagi ini mirip sekali dengan Pilpres 2024 lalu. Karena sebelumnya kan yang digadang-gadang Erik gitu ya, kemudian ada juga Sandiaga, lalu siapapun lah gitu ya, yang coba digadang-gadang untuk menjadi cawapresnya gitu, cawapres Prabowo Subianto waktu itu gitu kan. Tapi di menit-menit terakhir, semua orang yang sebelumnya nampak didukung oleh Pak Jokowi ini langsung disikat semuanya demi Gibran. Nah ini sama nih. Golkar ini mirip gitu. Yang Munaslup ini kayaknya sudah aman. Wah kita kayaknya nggak ada Munaslup ini gitu ya. Karena sudah aman nih, sudah berjalan terus dan tinggal beberapa bulan lagi kok. Ternyata tiba-tiba mundur Erlangga. Sehingga kalau Pak Jokowi dan keluarganya atau Gibran bisa masuk ke Partai Golkar dan menjadi Dewan Pembina, ini akan menekan atau tidak akan membuat Prabowo nyaman, atau tidak akan membuat Prabowo tidur atau leha-leha dengan tenang gitu ya di pemerintahan selanjutnya. Karena dengan menguasai Partai Golkar, maka otomatis Prabowo juga harus memperhitungkan gitu. Karena wakilnya hari ini kemudian nantinya gitu ya, kemudian punya politik gitu ya, punya partai politik. Yang sekarang itu kan nggak ada gitu ya. Kalau Gibran ini nggak ada partai politiknya, Prabowo bisa tenang-tenang aja gitu. Kayak SBY dengan Budiono, kayak Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin, tenang, aman gitu ya. Tapi kalau wakilnya punya partai politik, apalagi punya ambisi besar untuk maju sebagai lawan di tahun 2029, ini kayaknya Prabowo harus berhitung ulang, harus benar-benar memperhitungkan gitu. Karena dengan rezim Jokowi atau keluarga Jokowi bisa menguasai Partai Golkar nantinya, atau ada orang yang diplot sebagai ketua umum Partai Golkar, itu akan memaksa Prabowo untuk berbagi kekuasaan dengan Gibran. Karena kalau Gibran sudah masuk ke Partai Golkar, rasanya mustahil anak ini tidak akan maju di Pilpres sebagai capres di 2029 nanti. Sehingga Prabowo benar-benar harus berpikir soal siapa kawan politiknya di pemerintahan sampai 2029, karena kalau di tengah jalan atau nantinya ada manuver-manuver lain gitu ya, dia benar-benar harus mempersiapkan gitu. Jangan sampai kemudian dia juga tersandra oleh wakilnya. Jangan sampai kemudian dia dalam beberapa tahun ke depan sampai 2029 itu masih dalam kendali atau masih dalam bayang-bayang Presiden Jokowi karena anaknya menjadi wakil presiden gitu ya. Jadi dari mundurnya Erlangga dari ketua umum Partai Golkar, mungkin dalam beberapa hari ke depan gitu ya, Pak Prabowo mestinya sudah memberikan atau melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat cepat supaya kekuasaan di Partai Golkar itu tidak kemudian digunakan untuk menekan dirinya nanti gitu ya. Jadi selain berpikir soal lepas dari bayang-bayang Jokowi gitu ya, bagaimana caranya lepas gitu ya, tapi juga memikirkan skenario-skenario yang mungkin nanti terjadi kalau Golkar berpindah atau berganti ketua umum partai. Karena siapapun nanti akan jadi ketum gitu ya, itu akan mengubah peta politik sampai 2029. Yang sebelumnya sudah disepakati soal koalisi dan sebagainya, ini harus rembu ulang nampaknya gitu. Karena keputusan sebelumnya itu kan keputusan Erlangga, dan keputusan ketua umum selanjutnya, misalkan Bahlil gitu ya, bisa jadi berbeda. Termasuk rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur di berbagai daerah, termasuk Ridwan Kamil, itu kayaknya nggak aman dia itu. Meskipun sudah dapat rekomendasi gitu. Sehingga ya begitulah politik gitu ya. Inilah dahsyatnya langkah-langkah politik Pak Jokowi yang sangat-sangat merusak sekali gitu ya. Bisa semua pihak menjadi bertukuk lutut gitu ya. Karena saya tidak terbayang orang seperti politisi, orang-orang yang selama ini menjadi mantan ketua umum Partai Golkar gitu ya, yang sangat-sangat senior, yang sangat-sangat ajek gitu ya, yang sangat-sangat susah untuk digoyang gitu ya. Hari ini semuanya nampak nggak berdaya. Saya nggak habis pikir orang seperti Pak JK, Pak Luhut, Abu Rizal Bakri. Mereka kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Golkar tuh kayak udah pasrah aja gitu. Karena tanggal 20 nanti Munaslup dan kemudian terjadi pergantian ketua umum Partai Golkar, ya selesai sampai di situ. Orang-orang yang selama ini punya nama besar di Partai Golkar sebagai senior dan sebagainya, ya mereka jadi nggak bisa kemudian memberikan perlawanan sama sekali.
kalau nanti sudah terjadi pergantian ketum, kalau sudah ada ketum definitif yang baru gitu. Tapi ya bagaimanapun ini terjadi ketika Presiden Jokowi masih berkuasa, tapi setelah 20 Oktober kita nggak tahu. Dan sekali lagi gitu ya, kalau ADART bisa berubah, mungkin Pak Jokowi akan langsung masuk dan nyaman di sana. Tapi kalau ADART nggak berubah sampai setelah 20 Oktober, yaitu tidak akan menyenangkan nampaknya bagi Pak Jokowi dan Gibran nantinya. Tapi ya kita lihat saja gitu ya. Bagi Prabowo, ya jelas Prabowo punya kepentingan untuk mengamankan gitu agar pemerintahannya tidak diotak-atik, agar tidak kemudian terkekang lagi gitu ya. Dan itu harus menempatkan orang-orangnya di Partai Golkar gitu yang bisa dipercaya, atau kalau memungkinkan ya bisa jadi ketum supaya aman, supaya menjadi satu koalisi yang nyaman gitu. Tapi kalau ketumnya dari rezim Pak Jokowi, wah ini akan sangat-sangat sulit sekali. Ya bagaimanapun bagi rakyat, bagi kita semua, kita ini cuma apa ya, cuma nonton aja gitu ya. Pada akhirnya yang menang bukan kita, dan ini bukan cerita tentang kita. Ini soal cerita kekuasaan dan tentang mereka yang punya kekuasaan, yang punya kendali terhadap ribuan triliun di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.